ngejelasin tentang negara Cekoslowakia. So, selamat menyaksikan. Cekoslowakia atau Cekoslowakia adalah sebuah negara yang pernah berdiri di Eropa Tengah. Keberadaan Cekoslowakia bermula ketika ia memerdekakan diri dari Austria-Hungaria pada Oktober 1918 sebagai akibat dari Perang Dunia Pertama. Baiklah, perlu diketahui bahwa negara Cekoslowakia ini merupakan negara yang terbentuk di akhir Perang Dunia I, tepatnya di bulan Oktober tahun 1918. Negara ini juga terbentuk dari dua negara gabungan, yaitu negara Ceko yang berada di bagian barat dan negara Slowakia yang berada di bagian timur. Setelah tergabung, Praha merupakan ibu kota dari negara Cekoslowakia ini sendiri. Untuk awal terbentuknya yaitu dimintai dengan runtuhnya kekuasaan Austria-Hungaria, di mana pihak Perang Dunia I ingin memperlemah kekuasaan ini dengan cara memecah negara-negara beberapa bagian seperti negara Slowakia ini. Dengan itu, negara Slowakia ini setelah menjadi negara republik, itu dikenal di bagian Eropa karena merupakan negara dengan industri yang maju, seperti pembuatan persenjataan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jika Cekoslowakia merupakan negara yang terbentuk dan masuk ke dalam wilayah kekuasaan Australia dan Hungaria, tidak heran jika beberapa etnis dari Jerman atau penduduk Jerman dan Australia memiliki etnis yang sama ditemukan di negara Cekoslowakia ini. Akibatnya, pada masa pemerintahan Adolf Hitler, Jerman berusaha mengambil wilayah Sudetenland, yaitu sebuah wilayah yang berada di bagian barat Cekoslowakia, untuk kemudian menggabungkan wilayahnya dengan wilayah Jerman. Sedangkan di negara Cekoslowakia sendiri juga terpecah menjadi dua bagian, keduanya tunduk kepada Jerman, yakni Slovakia dan Bohemia Moravia atau Ceko. Oke guys, jadi setelah Cekoslowakia mengalami perpecahan, Cekoslowakia itu kembali lagi menjadi suatu negara. Cekoslowakia ini bersatu kembali setelah Jerman mengalami kekalahan, yang juga menjadi tanda berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945. Cekoslowakia kembali menjadi satu negara, akan tetapi jumlah wilayahnya itu lebih kecil karena sisi bagian timurnya ini dikuasai oleh Rusia. 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1948, negara Cekoslowakia menjadi negara komunis bersamaan dengan kemenangan Partai Komunis pada tahun yang sama. Kemenangan Partai Komunis ini dipengaruhi juga dengan berbagai pihak, mulai dari milisi komunis, demonstran, hingga penyerbuan gudang pemerintahan. Hingga tidak hanya itu saja, dilakukan juga deportasi massal terhadap etnis Jerman di Cekoslowakia. Pemerintahan komunis ternyata juga memberikan banyak perubahan di Cekoslowakia. Pemerintah mendirikan sebuah institusi untuk menjaga gereja-gereja. Ya, tetapi gereja ini berada di bawah kendali pemerintah. Juga melakukan penangkapan massal kepada para pemuka agama yang terbukti tidak ingin bekerja sama dengan rezim komunis, serta hubungan antara negara Vatikan dengan komunis Katolik di Cekoslowakia juga diputus. Bahkan ada ribuan anggota ditangkap karena dianggap melakukan spionas dan konspirasi anti pemerintah. Nah, di masa awal-awal rezim komunis ini, Cekoslowakia sendiri menjadi salah satu negara yang maju di Eropa pada saat itu. Akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama, dikarenakan ideologi yang dianut oleh Cekoslowakia sendiri merupakan ideologi komunis, yang dimana sistem perekonomiannya itu terpusat. Nah, sistem perekonomian yang terpusat ini merupakan salah satu sistem perekonomian yang tidak efektif ataupun tidak efisien.
Nah, hal tersebut membuat negara Cekoslowakia sendiri menjadi salah satu negara yang mengalami kemunduran di bidang ekonomi di benua Eropa sendiri. Nah, hal tersebut dibuktikan dengan bahan-bahan bakar, masalah seperti kelangkaan bahan bakar dan jumlah kualitas barang hasil produksi yang cukup rendah, dan juga jumlah produk pertanian itu lebih rendah dibandingkan dengan produk pertanian sebelum Perang Dunia Kedua. Nah, puluhan tahun setelah Cekoslowakia menjadi salah satu negara yang menganut sistem ideologi komunis, puluhan tahun setelah negara Cekoslowakia menjadi salah satu negara yang menganut sistem ideologi komunis, hal tersebut tidak berlangsung waktu yang cukup lama. Nah, Cekoslowakia sendiri runtuh pada tahun 1989. Nah, runtuhnya rezim komunis ini juga dipengaruhi oleh rezim komunis di Eropa Timur serta kebijakan luar negeri di Uni Soviet. Nah, muncullah aksi demonstrasi serta pemogokan kerja yang terjadi di Cekoslowakia sendiri yang menekan pemerintah untuk segera melakukan reformasi politik. Nah, hingga akhirnya pemerintah membentuk koalisi dan terpilihlah Václav Havel sebagai presiden pertama di Cekoslowakia pada tahun 1989. Nah, akan tetapi pada bulan Juli tahun 1990 dilakukan pemilu multipartai dan kembali Václav Havel sebagai presiden. Nah, semasa pemerintahannya, sistem ekonomi sudah tidak lagi terpusat. Banyak perusahaan swasta yang mulai melakukan produksi dan juga media massa dipersilahkan untuk menyebarluaskan informasi secara bebas. Nah, periode transisi ini dari rezim komunis menjadi ke arah demokratis tersebut dikenal juga dengan istilah revolusi Beludru atau biasa disebut juga dengan Velvet Revolution. Nah, revolusi Beludru ini berlangsung dari tanggal 17 November sampai 29 Desember tahun 1989. Rakyat Cekoslowakia berharap untuk segera berakhir di masa pemerintahan dari Partai Komunis Cekoslowakia yang sudah berkuasa sejak 25 Februari tahun 1948. Nah, keinginan rakyat Cekoslowakia untuk melakukan perubahan reformasi mendapat dukungan dari beberapa negara tetangga. Negara Cekoslowakia kembali terpecah setelah berhasil melakukan revolusi. Masalah yang dihadapi Cekoslowakia belum berakhir 1 tahun setelah terpilih Václav Havel sebagai presiden. Diadakan lagi pemilihan umum guna mengidentifikasi pemerintahan Havel serta melakukan penetapan acuan dan misi dalam menangani sisa-sisa rezim komunis yang masih ada. Dalam masalah pemerintahan Havel terdapat ancaman untuk membangun Cekoslowakia, yakni stabilitas politik serta potensi adanya gesekan antara dua pihak, yaitu Ceko dan Slovakia. Di masa pemerintahannya juga, Havel dihadapi permasalahan, yakni terpecahnya Cekoslowakia menjadi dua pada tanggal 1 Januari 1993. Terpecahnya Cekoslowakia berlangsung secara damai dan dilakukan atas keinginan dua belah pihak. Terpecahnya Cekoslowakia menjadi negara Ceko dan Slovakia dikenal dengan peristiwa perpisahan Beludru. Perpecahnya Cekoslowakia sendiri merupakan dampak dari revolusi di tahun 1989. Di dalam New Czechoslovakia, leaders are as student as their people. Karya Lars Erik Nelson. Harga demokrasi sangat mahal, media terbatas dan kebebasan ditekan. Akan tetapi setelah revolusi, keinginan untuk hidup dengan iklim demokratis di bidang politik hingga ekonomi muncul, termasuk Ceko dan Slovakia pun ingin menikmatinya secara terpisah. Meskipun berpisah secara damai, dampak perpecahan Cekoslowakia mulai terjadi setelahnya, dimulai dari pembagian wilayah, kekuasaan, penetapan mata uang, pembagian properti negara, penentuan kewargaan setiap penduduknya, hingga penentuan bendera dan lambang negara. Bahkan hingga saat ini hubungan antara kedua negara bisa dibilang cukup baik.
industri senjata yang dilakukan oleh negara Ceko lebih unggul dibandingkan dengan negara Slovakia. Namun, perbedaan tersebut tidak menimbulkan masalah antara kedua belah pihak. Tokoh-tokoh perpecahan Cekoslovakia yaitu Thomas Masaryk, Milan Hoxha, Edvard Benz, Jan Shirový, Emil Haka, Klement Gottwald, Antonín Sokotovský, William Siroky, Joseph Lenard, Ludvík Svoboda, Marian Kalpa, Alexander Dubček, Gustav Husak, dan yang terakhir Václav Havel. Dampak perpecahan Cekoslovakia, hubungan tradisional terputus untuk kolaborasi beroperasi perdagangan internasional. PDB Slovakia mencapai 95% dari PDB Ceko. Kebebasan politik mulai bermunculan di Ceko dan Slovakia. Arus informasi menjadi jauh lebih terbuka. Sistem demokrasi dan liberal berkembang di Ceko dan Slovakia.